Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi memang eh, sudah sekian lama ya Bapak memang tidak ada pertemuan tatap muka seperti ini. Mungkin nanti di lain kesempatan kita akan bergabung menggunakan Zoom meeting. Jadi ini sekedar untuk flashback beberapa pertemuan kita yang sudah lalu. Jadi pada pertemuan sebelumnya Bapak sudah menjelaskan terkait dengan kajian bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat, terutama pertama adalah apa sih sebenarnya kajian bahasa daerah itu, ya kan? Nah, kedua adalah eh, bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat, di bahasa daerah yang ada di Kalimantan Barat ini sebenarnya apa-apa saja. Nah, ini sudah dijelaskan ya di pertemuan sebelumnya. Kemudian juga pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengulas atau membahas tentang kajian bahasa daerah khususnya di bidang fonologi ya, ilmu tentang bunyi, bagaimana nanti di bidang fonologi eh, inginnya Bapak nanti mahasiswa itu bisa memahami bunyi-bunyi bahasa khususnya bunyi bahasa daerahnya masing-masing yang ada di Kalimantan Barat. Jadi kan di kelas pasti terdiri dari beberapa penutur bahasa, baik itu bahasa Melayu, mungkin bahasa Dayak, atau ya bahasa Jawa mungkin yang ada di sini ya. Nah, nanti silakan nanti kita coba membuat analisis fonologi seperti yang sudah dilakukan pada minggu lalu. Hanya saja Bapak belum sempat mereview beberapa tugas yang sudah diserahkan itu sepertinya masih perlu masukan ya, artinya perlu perbaikan untuk bagaimana penempatan bunyi bahasa. Nah, karena memang untuk simbol fonetis, artinya kita mencoba menerjemahkan dari bunyi menjadi tulisan fonetis. Itu ada simbol-simbol khusus yang digunakan untuk menyebutkan atau menuliskan bunyi bahasa tersebut. Nanti akan Bapak bahas lebih lanjut. Kemudian pada pertemuan ini sebenarnya ini sudah masuk pada pertemuan kita yang kelima ya. Nah, pada pertemuan kali ini eh, kita akan mengkaji bahasa daerah ya dari bidang kajian morfologi. Nah, karena dari bidang morfologi ini kita akan melihat bentuk dan seluk-beluk dari bahasa daerah dilihat dari morfologinya, bentuknya, baik itu misalnya contoh kata, kata dasar, kata berimbuhan, kata sifat, dan lain sebagainya, bentuk morfemnya juga, ya kan? Nah, nanti kita lihat seperti apa bahasan pada minggu ini. Uh, Simak terus sampai selesai. Kita masuk pada slide pertama. Baik, untuk slide pertama, apakah morfologi itu? Bapak pikir untuk morfologi mungkin sudah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Seperti apa itu bidang morfologi? Ini sebenarnya banyak kajian tentang bidang morfologi, banyak ilmu yang membahas apa itu sebenarnya morfologi. Nah, di sini ada beberapa pendapat yang menjelaskan apa itu morfologi. Secara garis besar bahwa morfologi ini sebagai ilmu bahasa ya, ilmu bahasa yang mempelajari seluk-beluk kata serta fungsi perubahan-perubahan bentuk kata itu, baik fungsi sebagai gramatikal maupun fungsi semantiknya. Nah, kemudian ini sebenarnya banyak pendapat lain seperti pendapat Kida Laksana ya. Nah, bidang kajian linguistik yang mempelajari morfem dan kombinasinya. Nah, nanti silakan ini dibaca. Morfologi adalah bagian dari tata bahasa yang membicarakan tentang bentuk kata. Ini pendapatnya Kira. Selanjutnya, ruang lingkup morfologi. Nah, apa sih yang sebenarnya dibahas di dalam kajian morfologi? Kenapa, Pak, kajian bahasa daerah kok bahasnya morfologi? Nah, nanti kita akan mengkaji bahasa daerah mengikuti bentuk kajian fonologi, morfologi,
dan lain sebagainya. Hingga ini sudah ada dua ilmu yang didapatkan. Pertama adalah mahasiswa sudah mempelajari bidang kajian fonologi, ya. Kedua, mahasiswa sudah sedang mempelajari bidang kajian morfologi, sehingga nanti akan Bapak arahkan bagaimana bahasa daerah yang kita miliki, khususnya yang ada di Kalimantan Barat, akan kita kaji sesuai dengan kajian linguistik ini, baik itu fonologi dan morfologi. Baik, ruang lingkup morfologi ini ada morfem, morf, dan alomorf. Jadi tiga ini adalah pembahasan dari morfologi, ya. Nah, nanti pada mata kuliah morfologi sebenarnya mahasiswa itu sudah membahas ini secara mendalam. Ini hanya teori dasar saja yang disampaikan secara sekilas, karena nanti kita akan memfokuskan pada analisis, ya. Nah, kita lebih kepada bagaimana mahasiswa bisa menganalisis bahasa daerahnya masing-masing menggunakan pendekatan kajian linguistik. Semisal kajian fonologi, kajian morfologi, sehingga produk yang akan kita hasilkan pada mata kuliah ini nanti mahasiswa bisa membuat misalnya tutorial video pembelajaran untuk bahasa daerah, ataupun bisa misalnya membuat analisis bahasa, misalnya kita membuat produk berupa kamus mini gitu, dalam bahasa daerahnya masing-masing. Nah, ini sangat menarik. Mungkin kita lanjutkan saja untuk bahasan selanjutnya. Nanti silakan dipelajari lebih lanjut. Ini teori dasar terkait dengan morfologi. Ini ada morfem. Nanti pengertian morfem itu apa, ya. Ini morfem sebagai satuan bahasa terkecil yang bermakna relatif stabil dan tidak dapat dibagi atas bagian yang bermakna yang lebih kecil lagi. Nah, ini menurut pendapat Ki Laksana. Kemudian masih banyak pengertian lain seperti Abdul Hair, ya. Morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Morfem adalah satuan bahasa terkecil yang maknanya secara relatif stabil. Nah, nanti silakan dipelajari pengertian morfem. Kemudian selanjutnya kita lihat bentuk-bentuk morfem. Nah, bentuk morfem ini terdiri dari dua. Pertama ada morfem bebas, kedua ada morfem terikat. Nah, ini seperti apa morfem bebas dan morfem terikat bisa dilihat seperti contoh yang ada di slide ini. Nah, kemudian morfem itu juga dapat diklasifikasikan berdasarkan kebebasannya. Ada morfem bebas, morfem terikat, ada berdasarkan keutuhannya, morfem utuh, dan morfem terbagi, dan berdasarkan unsur pembentuknya, morfem segmental dan morfem suprasegmental. Nah, ini sebenarnya teori dasar saja, ya. Nah, ini berdasarkan maknanya, morfem bermakna leksikal dan morfem tak bermakna leksikal. Nah, ini yang akan kita pelajari selanjutnya. Pada pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang kata. Nah, seluk-beluk kata, karena bagaimana nanti bahasa daerah itu akan kita analisis berdasarkan kata-kata pembentuknya. Ada kata dasar, ada kata berimbuhan, ada kata ulang. Dari sifatnya nanti ada kata kerja, peminah, verba, adjektiva, dan lain sebagainya. Nah, apa itu kata? Nanti bisa dibaca slide ini. Kata itu sebagai satuan bebas yang paling kecil. Setiap satuan bebas adalah kata. Contohnya adalah misalnya rumah, perumahan, sekolah, mahasiswa. Nah, itu merupakan kata dasar misalnya. Nanti ada kata berimbuhan, kata jadian, tak ulang. Nah, ini yang akan kita bahas pada pertemuan selanjutnya, yaitu klasifikasi kata. Nanti kita akan belajar dan kita akan mengaplikasikan bagaimana kajian morfologi ini kita gunakan sebagai dasar analisis di dalam kajian bahasa daerah. Nah, nanti pada pertemuan selanjutnya ini akan Bapak jelaskan lebih lanjut, terutama bagaimana bahasa daerah ini kita kaji sesuai dengan bidang morfologi.
Nah, sebelumnya untuk bidang fonologi, nanti juga akan Bapak jelaskan